wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Kali ini kita masih membahas tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran yang ke-1 dan yang kedua. Dalam pembelajaran ini kita belajar bahasa Indonesia, PPKN, IPS, SBDP, dan IPA. Sebelum kita mulai, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, kita membahas bahasa Indonesia. Tujuan kita kali ini, kita dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama paragraf. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dirasakan setelah mendapat penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diperoleh dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelatihan agar warga negara memiliki keterampilan. Masyarakat yang terampil akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak-hak sebagai warga negara dapat kita pelajari dengan membaca teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Umumnya teks non-fiksi terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf pada teks non-fiksi memuat gagasan utama. Gagasan utama paragraf adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf dalam teks. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama atau pokok pikiran. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama paragraf adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat pokok atau kalimat inti. Gagasan utama pada teks non-fiksi bisa ditulis secara tersurat atau tersirat. Kita akan mempelajari cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Ayo kita perhatikan cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Berikut cara menentukan gagasan utama. Yang utama, kita baca dengan cermat setiap kalimat dalam suatu paragraf. Teks kita harus baca dengan cermat setiap kalimat. Yang kedua, kita tentukan kalimat utama paragraf. Setelah kita baca, kita harus menentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, kita tentukan gagasan utama paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Ya. Kita sudah mengetahui cara menentukan gagasan utama paragraf. Sekarang kita akan menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Contoh teks pada paragraf pertama, hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara, misalnya hak mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Inilah teks pada paragraf yang pertama. Nah, kita menentukan gagasan utamanya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya, sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Inilah kalimat utamanya. Gagasan utamanya hak sebagai warga negara. Ini hak sebagai warga negara. Inilah contoh menentukan gagasan utama. Selanjutnya yang kedua, PPKN. Dalam PPKN, tujuan kita dapat mengetahui hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak setiap warga negara Indonesia harus dipenuhi. Mari kita pelajari hak warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Hak warga negara Indonesia yang pertama mendapat perlindungan hukum itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak itu terdapat pada pasal 27 ayat 2.
ikut serta dalam upaya bela negara pada pasal 27 ayat 3, kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat pada pasal 28C ayat 1, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ini terdapat pada pasal 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu terdapat pada pasal 28E ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada pasal 28H ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 20 ayat 1. Mendapat pendidikan dan pengajaran pada pasal 31 ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam pada pasal 33 ayat 3. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Itu terdapat pada pasal 34 ayat 1. Yang ketiga, kita membahas IPS. Dalam IPS, kita dapat mengetahui perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Salah satu hak sebagai warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan mendapatkan pelatihan membatik. Pelatihan membatik menjadikan masyarakat terampil sehingga bisa membuka usaha produksi batik. Usaha produksi batik dapat meningkatkan taraf penghidupan masyarakat. Selain meningkatkan taraf penghidupan, usaha produksi batik juga dapat melestarikan budaya, sebab batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Sejak tahun 2009, batik diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Melestarikan budaya merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang dicerminkan melalui perilaku. Ayo kita perhatikan sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkannya. Yang pertama, sikap cinta tanah air. Perilaku melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Dan yang ketiga, rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, membantu tetangga yang terkena musibah. Itulah sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, SBDP. Kita dapat mengenal tari tunggal. Setelah membaca teks ragam tarian di Indonesia, kita tahu Indonesia memiliki beragam bentuk tari daerah. Salah satu bentuk tari daerah adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Tari tunggal dapat dilakukan oleh penari perempuan maupun laki-laki. Penari perempuan biasanya membawakan tarian tunggal dengan lembut, anggun, dan lemah gemulai. Sementara itu, penari laki-laki membawakan tari tunggal dengan gagah, kuat, dan penuh semangat. Tari tunggal dapat dibedakan menjadi tari tunggal tradisional, ritual, dan kreasi baru. Tari tunggal tradisional merupakan tari yang menjadi ciri khas suatu daerah. Tarian tunggal tradisional biasanya dipentaskan pada acara pesta rakyat. Tari tunggal ritual merupakan tari yang dipentaskan pada upacara adat di suatu daerah. Sementara itu, tari tunggal kreasi baru merupakan tari pengembangan gerakan tari tradisional. Gerakan tari kreasi diciptakan oleh seorang koreografer. Contoh tari tunggal pada setiap daerah. Yang pertama, tari pendet berasal dari Bali. Yang kedua, tari kandangan Jawa Barat. Tari kelana topeng dari Yogyakarta.
tari remo Jawa Timur, tari gambiong dari Yogyakarta, tari Eko Parwiro dari Jawa Tengah, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari Margapati dari Bali, dan yang terakhir tari rentak tunggal dari Sumatera Barat, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, IPA, kita dapat mengetahui atau kita dapat membandingkan ciri-ciri atau kita dapat membandingkan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja. Masa anak-anak dan remaja adalah tahap dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa anak-anak dimulai dari usia 5 hingga 11 tahun. Sementara itu, masa remaja biasanya dimulai dari usia 11 hingga 21 tahun. Karena terjadi pada usia yang berbeda, masa anak-anak dan remaja memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada laki-laki, masa anak-anak suaranya nyaring, sedangkan masa remaja suaranya menjadi lebih berat. Kalau pada anak-anak belum tumbuh jakun, kalau masa remaja udah tumbuh jakun. Kalau pada anak-anak belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, sedangkan masa remaja udah tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Pada masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, sedangkan pada remaja tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Dan yang terakhir, keringat belum banyak pada anak-anak, pada remaja keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Itulah yang terjadi perbedaan pada anak laki-laki. Pada anak perempuan, pada masa anak-anak suaranya nyaring, sedangkan setelah remaja suara menjadi lebih nyaring. Pinggul belum melebar, setelah itu menjadi remaja, pinggul melebar. Terus pada masa anak-anak payudara belum membesar, sedangkan masa remaja payudara membesar. Yang keempat, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin pada masa anak. Kalau masa remaja tumbuh rambut halus, ketiak, dan sekitar alat kelamin. Dan yang terakhir, keringat belum banyak pada masa anak. Pada masa remaja, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin belum ada yang belum jelas, boleh dilihat lagi videonya. Atau lihatlah buku paketnya. Itu Pak Adi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.